Pihak bakal Capres Anies Baswedan salahkan media online terkait data pembangunan jalan tol di era SBY dan Jokowi yang ternyata salah. Diketahui sebelumnya pernyataan Anies Baswedan di Milad ke-21 PKS menuai kontroversi. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa pembangunan jalan tidak berbayar di era SBY jauh lebih banyak ketimbang era Jokowi. Belakangan, pemerintah membuka data tersebut ke publik dan menyebut bahwa data yang disampaikan bakal capres dari PKS itu salah. Terkait hal itu, tim pemenangan Anies Baswedan, Henry Satrio atau Hensat, tidak menampik data yang disampaikan capresnya keliru. Namun, Hensat melemparkan kesalahan tersebut ke media online yang memuat data yang kemudian dibacakan oleh Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, Hensat meminta agar Kementerian PUPR mengklarifikasi data tersebut ke salah satu media online saja. Sebab menurutnya, Anies hanya membacakan data dari media tersebut saat membandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi. Lebih lanjut, Hensat mengatakan seharusnya pemerintah berterima kasih kepada Anies Baswedan. Menurutnya, karena Anies membacakan data pembanding pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi, pemerintah jadi melakukan pengecekan ulang. Oleh karena itu, Hensat kembali menekankan agar Kementerian PUPR melakukan klarifikasi ke media yang dimaksud. Anies Baswedan bilang jalan era SBY itu dibangun lebih panjang daripada di era Jokowi. Masa sih? Nggak bahaya tah? Ayo coba kita bongkar. Nah, klaim dari Anies Baswedan yang bilang pembangunan jalan era SBY itu lebih panjang daripada era Jokowi langsung ditanggapi oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, yaitu Bapak Hedi Rahadian. Bapak Hedi Rahadian tuh bilang bahwa Anies itu salah menginterpretasikan data dari Badan Pusat Statistik. Waduh. Baru gini aja udah blunder nih Pak Anies. Udah salah menginterpretasikan data. Ya tahu deh, mentang-mentang Pak SBY ada di koalisinya, tapi janganlah dibelain segitunya. Jadi gini nih Pak Anies, cara baca data BPS-nya. Panjang jalan RSB itu bukan bangunan jalannya, tapi perubahan status dari jalan daerah menjadi jalan nasional. Makanya pemerintahan zaman SBY itu terkesan lebih panjang daripada zaman Jokowi. Jadi sekali lagi ya, bukan pembangunan jalannya, tapi alih status dari jalan provinsi atau jalan daerah menjadi jalan nasional. Jadi gitu timnya Pak Anies, jangan salah baca data, nanti gini kan blunder. Tapi yang namanya Pak Anies ya udahlah, kan memang beliau suka gagasan-gagasan. Nah, ini termasuk gagasan beliau untuk salah baca data. Tapi ya udahlah, Anies Baswedan nih bos, senggol dong. Wah, ternyata Anies Baswedan benar-benar salah baca data BPS soal pembangunan jalan era SBY dan era Jokowi. Soal Anies Baswedan yang bilang kalau jalan di era SBY lebih panjang dibandingkan era Jokowi ternyata salah. Dan yang lebih parahnya lagi, ini sekelas capres. Baca data BPS aja salah, gimana nanti kalau udah jadi presiden? Jadi ceritanya gini, Anies Baswedan mengkritik pembangunan infrastruktur jalan di era kepemimpinan Jokowi yang masih kalah dengan era Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu akhirnya dibantah Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedi Rahadian, menyebut kalau Anies salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik. Hedi menyampaikan kalau data BPS yang Anies sampaikan itu soal penambahan status bukan pembangunan jalan dan bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangannya jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer. Hedi menyebut penambahan jalan nasional dapat dilatar belakangi oleh perubahan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Menurut Hedi, Anies menginterpretasikan data itu sebagai hasil pembangunan jalan baru. Jadi logika sederhananya gini, saya punya jalan provinsi nih. Jalannya sudah ada, bukan dibangun. Nah, tahun 2000 sekian nanti ada SK baru. Ini jalannya dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Jadi bukan pembangunan jalan baru, melainkan perubahan status jalan. Begitu. PUPR Basuki Hadi Mulyono merespon kritikan bakal calon Presiden Anies Baswedan terhadap pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo yang kalah jika dibandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Basuki menyebut pihak Anies kemungkinan salah tafsir data. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono merespon kritikan bakal calon Presiden Anies Baswedan terhadap pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo yang kalah jika dibandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Basuki, kritikan itu disebabkan adanya kesalahan pembacaan data oleh Anies dari sumber rujukan yang ia gunakan, yakni salah satu data di media massa. Untuk datanya sendiri, menurut Basuki tidak ada kesalahan, meski perlu ada yang diperbaiki. Sebelumnya, Anies Baswedan secara belak-belakan mengkritik strategi era pemerintahan Presiden Jokowi yang menggenjot pembangunan jalan tol. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu membandingkan kondisi jalan di zaman Jokowi dan SBY. Anies menyinggung era Presiden SBY pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia menyatakan Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada. Apa kabar sahabat? Anies salah baca data, Pak JK juga salah menyampaikan pendapat. Anies bicara tentang panjang jalan pembangunan zaman SBY, Pak JK bicara tentang pembangunan jalan tol. Keduanya menyampaikan sesuatu yang salah. Pak Anies Baswedan salah baca data. Yang berubah adalah peningkatan status jalan sehingga panjang jalan berubah. Kalau kita membaca APBN dari era SBY 10 tahun, maka harusnya Anies Baswedan tahu di sana berapa panjang jalan yang dibangun. Jadi salah. Pak JK juga menyampaikan bahwa jalan tol tidak dibangun negara, tapi dibangun oleh swasta. Betul, investor yang bangun. Tetapi pertanyaannya, apakah kira-kira kalau Pak JK yang jadi presiden, investor itu mau membangun jalan tol seperti sekarang gencarnya? Saya sendiri nggak tahu, tapi itu pertanyaan menarik untuk dijawab. Dan kepada Pak Anies Baswedan, sebelum bicara panjang lebar A, B, C sampai Z, baca data dulu yang benar. Peningkatan status jalan dari jalan provinsi ke jalan negara, itulah yang membuat panjang jalannya bertambah. Dan harusnya logikanya itu, kalau mikir, APBN itu sangat jelas. 10 tahun tidak akan mungkin membangun jalan sepanjang itu. Ratusan ribu kilometer. Tidak mungkin. Puluhan ribu kilometer. Susah sekali. Kenapa? Karena APBN-nya tidak mampu untuk itu. Jadi Anies Baswedan menunjukkan kualitasnya tak mampu dan tak memiliki kualitas untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak bisa menjadi seorang presiden. Pak JK sebaiknya, sudahlah, kemauan kita bangun bangsa ini bersama-sama. Salam dari saya, Ferdinand Huta. Baik para sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Di mana dalam video tadi kita melihat dan menyaksikan di mana pernyataan Anies Baswedan bahwa pembangunan jalan di era SBY jauh lebih panjang dari pembangunan jalan era Jokowi. Namun sayang, maksud hati menyerang Jokowi, apa daya, salah datanya. Hal tersebut dipatahkan oleh Kementerian PUPR melalui Bina Marga menyampaikan bahwa sesungguhnya pengerjaan jalan di zaman SBY tidak seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Di zaman SBY itu memang ada sekian ratus ribu kilometer yang disampaikan. Itu hanyalah perubahan status dari jalan daerah atau jalan provinsi menjadi jalan nasional. Jadi statusnya yang dirubah, bukan pembangunan yang baru. Jadi kalau kita sinkronkan dengan data yang ada, APBN kita pasti tidak cukup jika disandingkan dengan sejauh atau berapa kilometer pembangunan jalan di zaman SBY. Karena sebanyak itu, sepanjang itu, tentunya APBN kita tidak mampu. Dan ini seorang Anies Baswedan tidak mampu untuk bisa membedakan mana kenaikan status jalan daerah provinsi menjadi nasional dan mana jalan yang benar-benar dibangun baru. Dan pada kesempatan ini pula Menteri PUPR Basuki juga turut memberikan penjelasan tambahan bahwa sesungguhnya Anies salah baca data. Ditambah juga dari Ferdinand Huta tadi menyampaikan bahwa sangat disayangkan sekelas seorang calon presiden tidak mampu membaca data dan tidak mampu membedakan antara pembangunan jalan baru dan perubahan status dari provinsi menjadi jalan nasional. Baik saudara sekalian, hari demi hari kelihatannya Pak Anies memang tidak pantas atau tidak layak menjadi calon pemimpin. Dari hal-hal kecil kita saksikan, hanya dengan membaca data saja dia tidak mampu. Bagaimana dia nanti bekerja? Dan itu sudah terbukti
di zaman kepemimpinannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, beliau hanya bisa banyak berkata-kata, tetapi sangat sedikit untuk bekerja. Sehingga hasilnya nyata, saat ini baru dituntaskan pekerjaannya melalui penjabat Gubernur DKI Jakarta, dan semua masyarakat tentu tahu itu. Oleh karena itu, ini menjadi tugas kita sekalian, bangsa Indonesia, untuk menentukan sikap kita, untuk memilih calon pemimpin kita di masa yang akan datang. Dengan video-video tadi, setidaknya mewakili sekian banyak referensi tentang siapa itu Anies Baswedan. Mudah-mudahan, saudara sekalian, kita mampu mendapatkan pemimpin yang luar biasa, yang setidaknya hampir sama dengan Pak Jokowi, yang bekerja benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Dan hal ini tentunya akan kita putuskan pada Pilpres 2024 nanti. Mudah-mudahan Indonesia masih diberikan pemimpin yang benar-benar membawa aspirasi dan memperjuangkan hak-hak rakyat demi mewujudkan Indonesia yang luar biasa.